Oke, baik, pada video kali ini kita akan membuat untuk fitur transaksinya. Di sini di websitenya sudah ada tombolnya untuk detail, tapi di sini kita klik dia belum muncul sebuah halaman untuk kita bisa melihat detail dari pinjam. Di sini akan ada tanggal transaksi, kembali pengunjung, status. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code. Di sini di admin kita buat sebuah halaman baru dengan nama file baru dengan nama transaksi.php. Enter. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan beranda. Di beranda kita cari untuk update pinjam. Oke, di sini di sini kita tambahkan untuk dia menghubungkan dengan transaksi. Di sini kita ketik transaksi karena kita berada dalam satu halaman, jadi kita langsung transaksi.php garis miring tanda tanya transaksi.php tanda tanya idt sama dengan kita ambil script yang ini, copy ke di sini, dia ambil script untuk ID pinjamnya, Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian sekarang coba kita tes. Klik di sini. Nah, seperti ini. Dia akan mengirimkan ID pinjamnya. Dia membuka halaman baru. Nah, sekarang di sini kita akan membuat untuk sistemnya supaya di saat user belum login, maka dia tidak bisa akan masuk ke halaman transaksi itu. Di sini kita ambil script yang ini. Kita copy sampai ke sini. Kemudian di sini kita coba kita testing, kita buka di tab baru, lokal disk. Oke. Nah, di sini kan dia langsung terbuka. Nah, bagaimana kalau saya logout? Nah, di sini saya sudah logout, tapi di sini di saat saya buka di sini dia halamannya masih terbuka. Nah, berarti kita harus menguncinya. Sini kita copy yang ini tadi. Copy, kemudian kita letakkan di sini. Kita save, lalu kita coba refresh. Nah, di sini kan dia harus login dulu baru
kita masuk isi login, klik dipinjam, baru kita bisa membuka halamannya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke beranda, kita ambil bagian yang ini, depannya ini kita copy, kita copy sampai di sini, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan tag penutup div di sini, div. Lalu kemudian kita tambahkan tag penutup untuk body, save. Terus sekarang kita tes. Klik dipinjam. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, dia tetap muncul di sini. Kita buat supaya sama. Kita buat supaya dia sama. Tambahkan di bagian bawahnya untuk transaksinya. Sekarang kita akan tambahkan di bagian bawah sini untuk transaksinya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah grid di sini. Kita klik ambil di Bootstrap, di sini di grid. Nah, kita copy script yang ini, kemudian kita taruh di, kita paste di sini. Ctrl V, kemudian ini kita hapus. Oke, kemudian di div yang ini saya akan menampilkan informasi untuk transaksi. Kita save dulu. Di sini kita akan menambahkan toas. Di sini di Bootstrap saya pilih yang ini. Saya copy. Kemudian Ctrl C, lalu saya letakkan di sini. Kemudian di sini kita refresh dulu. Kita save, coba kita tes dulu. Nah, di sini dia muncul seperti ini. Ini adalah pilihan untuk menampilkan transaksi yang kita pilih. Kemudian di sini kita ganti dengan transaksi, lalu ini kita hapus, ini kita ganti dengan rincian transaksi.
save, lalu coba kita refresh ulang. Oke, dia jadi seperti ini. Kemudian di sini saya mau yang transaksi ini kita ganti dengan nomor-nomor, karena di transaksi itu kan biasa kan ada nomor-nomornya. Di sini kita buat untuk komentarnya di sini kita taruh tambahkan komentar seperti ini, keterangan transaksi, supaya kita carinya tidak susah. Kemudian kita copy, Ctrl C, letakkan di sini. Ini kita ganti dengan lalu scriptnya kita, nah di sini kita ambil scriptnya, kita ambil script yang cari data di tabel lain. Ini kita copy lalu kita letakkan di sini. Ctrl P. Untuk konektornya ini kita hapus karena sudah ada di atas. Kemudian datanya ini, yang ini dia akan ambil dari nilai yang ada di nantinya ada di sini. Dia mengambil nilai IDT-nya. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan S variabel IDT ini ganti dengan bukan, ini harus tambahkan di sini variabel IDT sama dengan variabel get variabel IDT variabel IDT, kemudian titik koma ini kita ganti dengan variabel get transaksi, variabel keterangan transaksi. Kemudian di sini select, karena kita ambil data dari tabel pinjam, maka di sini select bintang from pinjam. Ini ID pinjam. Oke, like ini IDT. Lalu selanjutnya ini kita copy yang ini. Oh, ini harus tambah data keterangan transaksi. Ctrl C,
kita paste di sini, Ctrl V, lalu di sini, kemudian di D nya ini kita taruh DKT, keterangan transaksi maksudnya, KT. Lalu di sini kita hapus untuk yang ini, ya, yang else ini, karena dia otomatis pasti ketemu. Oke. Seperti ini. Kemudian ini kita hapus ini. Ini. Ini kita copy, perbanyak saja. Ctrl C, di sini ada 2, 4, 6, 7, berarti kita tambah 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini variabel ID pinjam, kemudian ada tanggal pinjam, lalu ada tanggal kembali, ID pengunjung, status, salah. Ini yang diganti. Ini variabel ID pinjam. Pinjam sama dengan variabel ID pinjam sama dengan seperti ini. Variabel ID pinjam kita copy, kita pilih sini, kemudian ini kita ganti dengan tanggal pinjam, variabel tanggal pinjam, lalu ini kembali, ID pengunjung, status,
diserahkan diterima. Nama fieldnya ID pinjam. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita save, kemudian kita akan tampilkan dia di sini. Di sini PHP di sini kita ketikkan echo variabel ID pinjam titik koma, kita save, kemudian coba kita refresh. Oke, dia muncul seperti ini transaksi 4, dia muncul sesuai IDT yang ini. Kemudian coba kita tambahkan untuk tanggalnya, Ctrl C, kemudian kita tambahkan untuk tanggal pinjamnya. Sini kita ganti dengan tanggal pinjam. Oke, tanggal pinjam, save, lalu coba kita refresh ulang. Nah, di sini dia muncul tanggal pinjamnya, transaksi 4 tanggal 3 bulan 3 2022. Oke, selanjutnya kita buat untuk kemudian di sini kita tambahkan kata tanggal save, refresh. Oke, seperti ini. Selanjutnya di rincian ini kita akan menambahkan seperti tadi, itu ada tanggal pinjam titik 2, kemudian ada tanggal kembali titik 2, kemudian ada
pengunjung, 2 status lalu ada status lalu ada diserahkan kedua diterima kedua. Oke, untuk tanggal pinjam dengan tanggal kembali ini, tanggal pinjam kita ambil yang ini, Ctrl C, kita taruh di sini, Ctrl V. Selanjutnya untuk tanggal kembali, ini juga kita tambahkan tanggal kembali. Ctrl V, ini kita ganti dengan tanggal kembali. Coba kita save saja dulu, lalu kita lihat sini, kita refresh. Nah, dia muncul seperti ini, tanggal pinjam, tanggal kembali 22 pengunjung, status diserahkan, diterima, itu belum. Sini untuk pengunjung diserahkan dan diterima, ini kita buat seperti ini. Variabel x. Oke, seperti ini untuk pengunjung dan statusnya, karena pasti kita akan gunakan script cari data di tabel lain, jadi kita harus seperti ini. Oke, sekarang kita coba kita save. Oke, seperti ini untuk status pengunjung, status yang diserahkan, diterima. Nanti kita ambil scriptnya. Oke, untuk kita mulai dari pengunjung, di sini kita ambil script yang ini, kita copy dari sini, Ctrl C, kemudian kita taruh di sini. Kita paste di sini, lalu di sini kita select bintang from, karena ini di pengunjung, select bintang from pengunjung, where ID pengunjung,
variabel ID pengunjung. Kemudian di sini data pengunjung, variabel data pengunjung, variabel data pengunjung. Sini kita copy, Ctrl C, taruh juga di sini. Kemudian taruh juga di sini. Oke. Lalu di sini ini ID pengunjung like variabel ID pengunjung. Ini di sini like variabel ID pengunjung. Dia ambil dari tadi yang ini. Kita Ctrl C saja, kita taruh di sini. Seperti itu ID pengunjung. Kemudian di sini ini pasti akan ketemu, jadi di sini kita hapus yang ini, hapus ini else nya ini, hapus karena otomatis dia akan ketemu. Kita hapus. Kemudian di sini dia akan menampilkan variabel nama. Variabel nama. Ini kita taruh dengan D-nya ini kita pakai DP saja, data pengunjung. If oke, ini juga DP, variabel nama data pengunjung. Ini kita pakai P juga. Kemudian di sini nama. Oke, kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste lagi, Ctrl V. Di sini kita ganti dengan variabel P alamat, lalu di sini alamat. Kemudian variabel kita copy lagi di sini, Ctrl V, variabel P telepon. Lalu di sini ganti dengan telepon. Kemudian ini email. Tinggal Ctrl X saja ini. Taruh di sini. Ini ganti dengan P email. Oke, lalu selanjutnya coba kita save. Kemudian kita testing. Masih error di line 91. Di sini P
variabel SP nama. Oh, di sini saya lupa tanda sama dengan di sini. Oke, selanjutnya kita coba save ulang. Refresh. Nah, di sini di pengunjung, oh, ini belum muncul. Oh, dia belum muncul karena belum ada isinya. Jadi kita harus tambahkan lagi di sini. Ini kita taruh BR dulu, BR. Kemudian di sini, di bawah sini kita enter, kita tambahkan UL ini untuk kita membuat list nanti. UL, kemudian UL, enter. Lalu kita buat lagi untuk listnya, list li lagi kurung. Nah, di sini kita taruh nama, kemudian titik 2 kita ketik PHP echo variabel nama ini kita ambil, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V, lalu titik koma. Lalu tag penutup untuk PHP-nya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi untuk, kita copy saja yang ini, Ctrl C, paste di sini. Ini kita kasih dengan alamat dan di sini P alamat. Oke, ini ganti dengan telepon. P telepon, kemudian email, P email. Oh, ininya terbalik nih, berarti ini telepon, email, ini P telepon.
email. Oke, seperti ini. Nah, ini di sini kita akan menampilkan data-data pengunjung berdasarkan ID pengunjung. Di sini dengan bentuk list seperti ini. Di sini ada nama, alamat, telepon, email. Nah, ini hasilnya seperti ini. Coba kita save, lalu kita refresh. Nah, dia seperti ini. Nama seperti tadi, alamat, nama, telepon, dan emailnya. Kemudian berikut kita ke status. Oh iya, di sini kita coba tadi yang di sini. Nah, ini kan tadi kan dia menggunakan UL, makanya dia pakai tanda titik seperti ini. Coba kita ganti dengan di mana tadi? Di sini. Coba kita ganti dengan UL. UL. Save. Lalu kita refresh. Nah, ini diganti dengan penomoran. Berikut kita ke status. Sebelum itu kita coba kembali ke atas di mana tadi. Nah, di sini kita tambahkan sebuah tombol lagi, Ctrl C, kita taruh di tengah sini, Ctrl V. Ini kita ganti dengan ini, kita potong tombol kembali, beranda. Kemudian ini kita ganti dengan beranda.php. Save. Coba kita refresh. Nah, dia muncul di sini. Oke, karena di sini dia muncul di tengah, berarti tadi di sini ini kita hapus saja. Kita Ctrl X saja. Kita hapus. Nah, di sini saya mau tambahkan navbar supaya dia. Nah, di sini navbarnya saya mau tambahkan di bawah perpustakaan Uyalindo ini. Kita ambil script yang ini, untuk ini navbar ini kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kita yang mana tadi, yang ini kita ambil yang ini sampai di sini, Ctrl C, lalu kita letakkan di bawah yang tadi ini, yang ini, Ctrl V. Kemudian lalu di sini kita tambahkan sini UL.
kemudian tambah lagi tag untuk div, lalu ini kita ganti dengan beranda. Oke, coba kita save, lalu kita lihat, refresh dulu. Klik dipinjam, oke, di sini dia muncul di sebelahnya, dia berada di sebelah perpustakaan Stikom. Saat kita klik kembali, dia nggak kembali. Oh, kita lupa taruh lokasinya. Dia kembali kemana? Di sini kita taruh beranda .php. Save all. Coba kita testing lagi. Kemudian selanjutnya kita coba klik di sini. Kita lihat nah, di sini dia sudah berjarak, sudah spasi. Coba kita klik kembali. Nah, dia kembali ke beranda. Kemudian coba di sini kita klik untuk yang data yang ini, yang 45M ini, coba kita klik. Nah, di sini dia muncul data-data yang ID yang kedua, itu yang 45M ini. Oke, kemudian berikut kita akan menuju ke, kita tutup dulu yang beranda ini. Di mana tadi? Di bagian status. Oke, status ini kita akan ambil script untuk status. Oke, untuk statusnya kita ambil script saja di beranda. Di sini kita ambil, nah yang ini kita ambil statusnya ini, copy, kita copy, Ctrl C, kita letakkan di sini di status, di sini Ctrl V. Kemudian di sini kita harus sesuaikan dengan status yang tadi ada di mana, di sini. Yang ini. Variabel status ini kita taruh, kita ganti di sini. Ctrl V. Kemudian di sini kita tambahkan BR. Lalu kita coba save. Kemudian kita refresh. Oke, di sini statusnya belum diserahkan.
Kemudian untuk pengunjungnya kita copy, kemudian kita kontrol, kita letakkan di bawah status saja. Oh, ini kan pengunjung, diserahkan, diterima, status. Kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di bawah, diserahkan di sini. Ctrl V, coba save, hilangkan. Oke, ini seperti ini. Diserahkan. Coba kita ulang, kita taruh di bawah sini. Ctrl V. Oke, jadi dia urutan seperti ini. Dari atas kita kita pindahkan di bawah. Ctrl F. Seperti ini. Ini ada mulai dari tanggal pinjam, tanggal kembali, status, status email. Kita save. Coba kita refresh ulang. Tanggal pinjam, tanggal kembali, status. Belum ya. Oh, ininya belum, tadi belum dipindahkan. Kita pindahkan dulu yang tadi ini. Yang ini kita taruh di bawah tadi. Ctrl X, kita letakkan di bawah sini. Ctrl V. Oke, save. Coba lihat. Oke, jadi seperti ini tanggal pinjam, tanggal kembali, statusnya, diserahkan, diterima oleh siapa, kemudian pengunjungnya sih. Oke. Yang berikut kita ke diserahkan. Sini kita ambil scriptnya, Ctrl C, kemudian kita letakkan di sini. Di sini. Ini kita hapus tahan. Kita letakkan di bawah sini. Ctrl V. Oke, di sini ini kita taruh dengan data diserahkan supaya dia jangan sama. Kita copy saja, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V, Ctrl V, lalu
Ini select bintang from admin where ID admin, karena kan dia kan yang diserahkan itu kan admin, jadi dia harus ambil dari tabel admin. Like variabel kita ambil yang tadi ada di sini, yang ID diserahkan ini. Ctrl C, kita taruh di sini. Ctrl V, diserahkan. Kemudian kalau dia berhasil maka dia akan menampilkan nama saja. Lalu di sini else echo ini diganti dengan, kalau tidak ketemu maka dia hanya begini, tanda strip saja, koma. Oke, kita save, lalu coba kita testing. Oke, di sini untuk diserahkan dia belum ada karena dia masih kosong kan. Kita kembali ke beranda. Nah kan di sini kan diserahkan kan dia masih kosong, belum ada, makanya dia kosong, dia hanya memberikan tanda strip saja. Oh, di sini harus pakai bar. DR-nya di sini tadi. Save. Seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya untuk diterima kita copy saja ini karena kan dia sama. Kita copy saja di sini, kita paste di sini, terus dia hapus ini. Ctrl V, di sini kita ganti dengan data diterima, kita copy saja, Ctrl C, V, kemudian di sini kita ganti dengan diterima. Oh, kita ambil saja tadi di atas variabelnya saja supaya bisa sebentar dia tidak salah. Di sini Ctrl V, lalu oke, dia seperti ini saja. Save. Kemudian coba kita lihat. Oke, di sini diterima juga, datanya tidak ditemukan karena dia masih kosong. Oke, kemudian coba kita isi data dulu di pinjam. Di sini diserahkan oleh, kita ganti saja dengan 17.
diterima oleh 1. Ini ID-nya harus sesuai yang ada di admin. Kalau tidak sesuai, maka hanya kalau dia tidak ada ID yang 17 di admin atau 1 di admin, ditambah lagi maka pas. Oke, klik dipinjam. Tadi itu di sini. Oke, sini sudah muncul di sini, diserahkan oleh Fatima. Ini admin ini, kemudian diterima oleh saya sendiri admin ini. Oke, kemudian nah ini saya mau jelaskan yang ini dia mendisplay data dari tabel pinjam dengan TOAS, yaitu di Bootstrap 5 yang mana itu TOAS yang ini dia menggunakan script, diambil script dari sini, maka dia jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ini saya tunjukkan scriptnya. Saya tunjukkan scriptnya yang ini. Ini adalah script transaksinya. Kemudian ini kita kembali ke beranda, klik dipinjam, pilih tadi yang di sini tim Imran. Kita bisa juga pilih yang lain ya, tapi karena di situ diserahkan dan diterima itu belum ada karena belum diisi di sana. Ini jadi kembali ke beranda, logout, masuk kembali, login, pinjam. Oke, seperti itu.